pada pertemuan kita hari ini kita akan coba membahas berkenaan dengan program percepatan pengembangan talenta. Jadi fokus untuk pertemuan kita hari ini adalah terkait dengan pengembangan anggota organisasi yang disesuaikan dengan asas talenta. Ya, yuk kita bahas apa saja sih sebetulnya yang akan kita pelajari hari ini. Ya, jadi pada pertemuan kita hari ini bahasan kita adalah karena ini bersifat pengembangan, maka sebetulnya erat kaitannya dengan karir. Maka poin yang pertama adalah kita akan menjelaskan terlebih dahulu definisi karir itu seperti apa. Kemudian ada juga mengawali karir, ada tipe kepribadian dalam karir seperti apa, ada karir global. Kemudian juga kita akan bahas terkait dengan efektivitas karir. Kemudian bagaimana sih sebenarnya kaitannya talenta, kepribadian, dan juga karir, ya. Kemudian terkait dengan program percepatan pengembangan talenta itu erat kaitannya dengan pengembangan umpan balik 360 derajat, gitu kan. Kemudian kegunaan dari umpan balik 360 derajat itu seperti apa? Kemudian ada keuntungan dari penerapan umpan balik 360 derajat. Kemudian ada tahapan, dan yang terakhir adalah peningkatan kinerja dengan penilaian kinerja 360 derajat, ya. Oke, kita akan bahas satu-satu terlebih dahulu ya. Kita awali dulu definisi terkait dengan karir. Ya, siapa sih di sini yang sebetulnya menginginkan karir yang jelas, gitu kan? Pasti semua orang ingin menginginkan karir yang jelas, sehingga step by step dalam pekerjaan itu jelas, karirnya jelas dari awal hingga akhir, gitu kan? Kemudian kita akan mendapatkan titik tertinggi dari karir itu seperti apa. Maka dalam karir saya definisikan dulu bahwa sebetulnya karir itu adalah perkembangan dan kemajuan, gitu ya, dalam pekerjaan seseorang. Dan kata ini juga berarti jenjang dalam suatu pekerjaan tertentu. Kita tahu bahwa sebetulnya setiap pekerjaan ada jenjang tertentunya. Dan karir itu sebetulnya dipandang sebagai suatu proses belajar dan pengembangan diri yang berkesinambungan dan berkepanjangan. Maka di dalam teori Abraham Maslow terkait dengan kebutuhan, level tertinggi dari asas kebutuhan adalah aktualisasi diri. Maka terkait dengan aktualisasi diri ini sebetulnya erat dengan pengembangan diri. Dan pengembangan diri itu muncul dan terdapat di karir. Maka karir merupakan salah satu hal yang diperhatikan dan menjadi salah satu kebutuhan dari manusia. Terkait dengan karir, itu sebetulnya setiap orang punya jalan yang berbeda-beda. Maka di dalam mengawali karir, itu ada 3 tingkatan ya. Yang pertama, mengawali karir dari tingkat bawah terlebih dahulu. Kemudian ternyata ada juga nih mengawali karir dari tingkat menengah, ya. Dan juga mengawali karir dari tingkat atas, ya. Jadi ada 3 pilihan nih, teman-teman mau mengawali karir dari mana dulu nih? Apakah dari bawah, tengah, atau bahkan langsung ke atas, gitu ya. Kita bahas dulu untuk yang mengawali karir dari tingkat bawah. Jadi kalau misalkan tingkat bawah itu karakteristiknya adalah memahami budaya hanya di lapisan dasarnya saja. Sudah tentu kalau misalkan berkenaan dengan lapisan dasar itu sebetulnya erat kaitannya dengan anggota organisasi levelnya operasional, gitu ya. Kemudian kalau di karir bawah yang sifatnya operasional, sudah tentu nanti mengetahui konfliknya hanya di bagian operasional saja, ya. Kemudian kalau misalkan bawah, sudah tentu nih perlu bimbingan dari level tingkat menengah, ya. Ini kalau kita mengawali karir dari tingkat bawah terlebih dahulu atau bagian operasional, ya. Kemudian masuk ke step yang selanjutnya, itu mengawali karir dari tingkat menengah, ya. Jadi sebetulnya langsung menjadi bagian SPV, langsung bagian menjadi manajer, itu kita langsung masuk ke tingkat menengah. Sudah tentu ini yang menjadi perbedaan nih antara bawah dan juga tengah. Sudah tentu nanti level pendidikannya akan berbeda, ya. Kemudian level pengembangan masalah, psikologi, dan kemampuan talent IQ yang berbeda. Hal ini menjadi salah satu hal yang diperhatikan ketika teman-teman ingin langsung mengawali karir dari tingkat menengah, gitu kan. Nah, kalau kita lihat karakteristiknya terkait dengan karir tingkat menengah, yang pertama adalah memahami budaya lapisan bawah dan atas, namun hanya kulit luarnya saja.
Ini tuntutan dari level yang sifatnya posisinya ada di tengah ya. Memahami bawahan dan juga mengerti kebijakan yang telah diberikan oleh atasan, seperti itu ya. Kemudian mengetahui kebutuhan organisasi secara keseluruhan. Ini bagian menengah karena sebetulnya memahami ya antara atas dan juga bawah. Kemudian kerja keras untuk memahami level atas dan juga level bawah, karena memang posisi tengah ini terhimpit ya oleh atas dan juga bawah, sehingga posisi tengah mesti memahami ya setidaknya budaya yang terjadi di lapisan atas dan juga di lapisan bawah. Itu kalau misalkan teman-teman mengawali karir dari tingkat menengah terlebih dahulu ya. Kemudian juga mengawali karir dari tingkat atas. Ini biasanya langsung ke pemangku kebijakan. Ya, biasanya ini dari segi pengalaman, kemudian dari segi finansial, bisa langsung masuk mengawali karir dari tingkat atas ya. Yang pertama, secara karakteristik berarti memahami budaya lapisan atas saja ya, karena memang pemangku jabatan ya, pemangku jabatan dan yang memiliki kebijakan-kebijakan yang erat kaitannya dengan aktivitas organisasi. Kemudian kehancuran organisasi bisa saja terjadi apabila salah mengambil keputusan. Makanya hati-hati ya terkait yang pengambilan kebijakan ya, itu hati-hati sekali. Kemudian survei lapangan dari level bawah sampai atas. Biasanya level atas akan melakukan survei untuk bisa memahami secara ringkas budaya dari level bawah, level menengah gitu ya. Oke, itu adalah mengawali karir. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita selanjutnya. Baik, selanjutnya kita bahas berkenaan dengan tipe kepribadian dalam karirnya. Jadi ada yang stay, ini bersifat kepribadian ya, terkait dengan karir, yang erat kaitannya dengan karir. Ada stay, procedural, fast, unpredictable, ada spiral, dan transitory. Jadi kalau misalkan stay, teman-teman semua, jadi di dalam karirnya, dia senang mengerjakan pekerjaan yang sama ya. Berarti kalau mengerjakan hal yang sama, posisinya juga sama di bagian itu saja. Biasanya ini bagian admin ya, biasanya senang melakukan kerjaan yang sama, maka dalam karirnya pun sama, stuck gitu ya, stagnan di tempat itu, stay, tetap di situ aja. Kalau prosedural, ini tipe kepribadian karirnya adalah melangkah step by step, artinya tetap ada kemajuan walaupun tahapannya jelas. Setelah 1, 2, setelah 2, 3, seperti golongan ya. Setelah masuk golongan 3B, 3C, 3D ya, kemudian lanjut lagi ke 4. Nah, prosedural itu seperti itu. Jadi tahapannya jelas ya, sedikit demi sedikit melangkah gitu ya. Kalau fast biasanya ini cepat. Nah, ini biasanya bagian marketing nih. Ketika perolehannya bagus, closingnya bagus, maka sebetulnya terkait dengan jabatan dan karir akan cepat melesat gitu ya, karena tergantung dari perolehan yang dia dapat ya. Closingannya berapa gitu kan, beda sekali dengan prosedural. Jadi kenaikannya tidak loncat-loncat, tetapi step by step. Kalau fast itu berarti bisa langsung loncat gitu ya. Dari misalkan di dalam suatu organisasi ada 5 jabatan misalkan ya, dia dari 1 bisa langsung naik ke 3 seperti itu ya. Ini fast. Kemudian ada unpredictable. Unpredictable adalah karir yang penuh ketidakpastian. Maksudnya seperti ini, ketika ada jabatan seseorang, kemudian dia meninggal dunia atau sakit dan lain sebagainya, maka harus ada orang yang mengisi. Nah, ketika orang itu mengisi, maka sebetulnya dia bisa saja naik ya, karirnya langsung naik karena ada posisi yang kosong yang mesti harus dia isi. Nah, itu unpredictable, biasanya terkait dengan kematian, sakit ya, kemudian ada hal-hal yang tidak bisa diceritakan, artinya ada rahasia ya, sifatnya rahasia, kemudian jabatannya kosong dan kekosongan itu harus diisi oleh seseorang. Nah, ketika seseorang mengisi jabatan itu, maka sebetulnya dia sedang berada di fase karir unpredictable, tidak dapat diprediksi ya. Kemudian spiral. Jadi kalau spiral itu bersinggungan atau berseberangan dengan kompetensi yang dia punya. Misalkan dia di bagian marketing pindah ke bagian keuangan ataupun sebaliknya. Ini dikatakan sebagai tipe kepribadian yang spiral. Jadi ternyata di zaman sekarang spiral itu sudah tidak aneh lagi ya.
Semua orang ketika harus melakukan hal yang di luar kebiasaannya sudah dituntut untuk bisa melakukan hal tersebut ya, karena sekarang lingkungan bisnis sering berubah-ubah, maka sebetulnya sudah tidak adil lagi ya kalau misalkan tipe kepribadian spiral. Kemudian ada transitory. Jadi transitory itu artinya gini, ketika dia biasa bekerja kemudian dia mau alih profesi nih ya, misalkan menjadi seorang pebisnis atau wirausaha, itu dikatakan dengan transitory ya. Jadi tipe kepribadian dalam karir ada stay, prosedural, fast, unpredictable, spiral, dan juga transitory ya, seperti itu. Yuk kita bahas ke materi kita selanjutnya. Ya baik, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan karir global ya. Jadi kalau misalkan karir global, hal yang perlu teman-teman perhatikan yang pertama adalah bahasa asing. Sudah tentu ya, ketika kita mau ke Spanyol, minimal kita bisa menggunakan bahasa Spanyol atau mengerti bahasa Spanyol itu seperti apa. Kemudian juga ada perusahaan itu memiliki kerjasama dengan pihak asing. Ya, ini terkait dengan karir global ya. Kemudian perusahaan memiliki anak perusahaan atau cabang di luar negeri. Ini membuka kesempatan ya bagi teman-teman yang ingin karir global. Maka setidaknya di dalam perusahaan itu, perusahaan memiliki anak perusahaan atau cabang di luar negeri. Kemudian yang terakhir adalah memiliki pengalaman dan pelatihan di luar negeri gitu ya, atau magang PKI gitu, seperti itu ya. Ini kalau misalkan kita berbicara terkait dengan karir global. Yuk kita lanjutkan lagi. Ya baik, jadi terkait dengan efektivitas karir ada 5 aspek yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah memiliki talenta unggul. Jadi kalau misalkan karirnya mau efektif, teman-teman harus memiliki talenta unggul. Sudah tentu talentanya dipakai di aktivitas organisasi seperti itu ya. Kemudian memiliki kinerja yang optimal. Nah ini sudah pasti, ketika seseorang memiliki kinerja yang optimal, maka sebetulnya yang bersangkutan memiliki kompetensi ya di bidang tersebut, seperti itu. Sikap, nah sikap itu sebetulnya erat kaitannya dengan SQ ya, EQ, mohon maaf, EQ, emosional, kecerdasan emosional. Jadi sikap ini menjadi salah satu hal yang penting. Kenapa? Karena sebetulnya di dalam organisasi kita harus memiliki kecerdasan emosional gitu ya, karena kecerdasan emosional itu bisa membantu kita terkait dengan kompetitor, hal yang tidak diinginkan, kemudian juga tekanan dari atas dan juga tekanan dari bawah. Ketika kita memiliki yang namanya kecerdasan emosional, itu bisa menolong kita di saat darurat ya. Kemudian ada kemampuan adaptasi. Nah ini adalah hal yang paling wajib ya dimiliki oleh seseorang ketika bekerja di suatu tempat yang pemimpinnya, mohon maaf, sering berpindah-pindah atau berganti-ganti. Maka kita harus cepat beradaptasi. Pasti nanti akan ada kebijakan baru ya. Tidak hanya pemimpin, tetapi lingkungan bisnis juga berubah, sehingga nanti akan mengubah kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Maka dari itu perlulah ya ada yang namanya atau memiliki kemampuan adaptasi, sehingga kita sebagai employee atau pekerja bisa menyesuaikan dengan setiap kebijakan yang ada, seperti itu ya. Oke, gitu ya untuk efektivitas karir. Yang pertama ada talenta unggul, kinerja, sikap, kemampuan adaptasi terhadap budaya, dan juga kemampuan adaptasi terhadap anggota organisasi. Tidak hanya dengan budaya ya, tapi yang terakhir yang paling penting adalah adaptasi dengan anggota organisasi, bahkan dengan pimpinan anggota organisasi yang lainnya seperti rekan kerja, atasan, dan juga bawahan. Ya, seperti itu. Yuk kita lanjutkan lagi pembahasan kita selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan bahas ya kaitannya talenta kepribadian dengan karir itu seperti apa. Jadi teman-teman semua, supaya kita bisa efektif dalam pengembangan karir ya, maka sebetulnya hal yang perlu diperlukan adalah 2. 1 talenta, 2 kepribadian atau sikap yang memiliki EQ, kecerdasan emosional. Karena talenta saja ternyata tidak cukup. Talenta salah satunya adalah kemampuan kecerdasan atau talent IQ. Harus disandingkan dengan kepribadian yang baik ya, atau kita kenal dengan emosional, punya kecerdasan emosional, sehingga mencerminkan suatu kepribadian yang unggul, seperti itu ya. Ketika talenta dan kepribadian ini jadi satu di dalam
karyawan atau employee, maka sebetulnya dia akan bisa melaksanakan setiap pekerjaannya dengan baik sehingga bisa dikatakan dia kompeten. Setelah kompeten, maka kita lihat kinerjanya seperti apa. Kinerjanya bagus, maka sebetulnya karirnya akan melesat. Ketika karirnya sudah melesat, maka dia bisa dikatakan capable atau memenuhi ekspektasi dari organisasi. Sudah tentu kalau misalkan capable, ya, memiliki kapabilitas, sudah tentu nanti akan mengikuti, ya, jabatan akan dimiliki oleh anggota organisasi tersebut. Itu ya, jadi kaitan talenta, kepribadian, dan juga karir. Ya, baik, kita akan bahas selanjutnya. Ada dua kubu, ya, ada kubu si biru dan juga kubu si merah. Jadi kalau misalkan kubu si biru itu gajinya lumayan, tapi pengembangan karir tidak ada. Itu kubu biru, ya. Kalau kubu merah, karir yang jelas tapi gajinya kecil. Kira-kira kamu pilih yang mana, ya? Gajinya lumayan tapi pengembangan karir tidak ada, atau kubu merah nih, karir yang jelas tapi gaji kecil. Nah, ini sempat kita diskusikan di kelas bahwa sebetulnya keduanya memiliki peranannya masing-masing. Setiap orang punya penilaian masing-masing terkait dengan si biru dan si merah. Saya jelaskan, ya, untuk yang si biru terlebih dahulu. Gaji lumayan tapi pengembangan karir tidak ada, maka stres kerjanya rendah, maka jenuh karena melakukan aktivitas yang sama seumur hidup, gitu ya. Relasi kerja tak kunjung meluas karena circle-nya di situ-situ saja, tidak berkembang. Minimnya gesekan antar pemangku jabatan karena memang tidak menjabati jabatan tertentu. Gaji tidak kunjung naik, pengembangan dan aktualisasi diri minim. Maka kalau kita lihat secara keseluruhan, kontribusi bagi perusahaan minim. Ya, seperti itu. Ini adalah kubu biru. Sekarang kita bahas kubu yang merah. Kubu merah, karir yang jelas tapi gajinya kecil. Nah, sudah tentu posisi dia masih di bawah, gitu kan. Yang pertama, kalau untuk yang merah, perluasan relasi sudah tentu. Gaji akan meningkat seiring dengan peningkatan karir, seperti itu, ya. Sempat terbesit bahwa kinerja menjadi tidak lagi penting apabila jabatan terbaik sudah didapatkan. Tantangan menjadi keseruan tersendiri. Jadi bagi yang suka tantangan, kubu merah paling cocok, ya. Oke, kemudian stres kerja tinggi sudah tentu, ya, karena sering bergesekan dengan anggota organisasi yang lainnya, kompetisinya tinggi, ketat, dan lain sebagainya, maka stres kerjanya pun tinggi. Semakin di puncak, semakin banyak musuh dalam selimut. Nah, ini udah biasa sebenarnya, ya, di dalam anggota organisasi, di dalam lingkungan organisasi. Tipikal setiap anggota organisasi karena berbeda-beda, maka muncullah hal yang seperti itu. Nah, kalau kita lihat bahwa sebetulnya pengembangan dan aktualisasi diri tinggi dibandingkan dengan tim kubu biru. Sekarang kamu pilih yang mana? Tim biru atau tim merah? Itu balik lagi ke personal masing-masing, ya. Oke, yuk kita lanjutkan lagi pembahasan kita selanjutnya. Ya, pembahasan kita selanjutnya adalah umpan balik 360 derajat. Jadi kalau misalkan umpan balik, biasanya anggota organisasi atau pemimpin kita akan memberikan stimulus. Kemudian kita akan lihat nih, responnya seperti apa. Nah, itu dinamakan dengan umpan balik 360 derajat. Umpan balik 360 derajat itu dinilai tidak hanya atasan saja, tetapi yang menilai adalah tim penilai kinerja, ada diri sendiri, kelompok atau tim kerja, rekan kerja, bawahan, dan bagian eksternal. Ini adalah penilaian kinerja yang ada di dalam umpan balik 360 derajat. Jadi hasil respon dari tim penilai kinerja seperti apa, diri sendiri seperti apa, kelompok tim kerja, rekan kerja, bawahan, dan bagian eksternal seperti apa. Kemudian dikolaborasikan, kemudian kita bisa menilai ini hasil kinerjanya seperti apa. Ya. Oke, instrumen yang bisa digunakan di dalam umpan balik 360 derajat, yang pertama adalah realisasi job description, ada kuesioner, target kerja, dan juga form penilaian kerja. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang membuat? Yang membuat adalah biasanya yang paling utama adalah HRD. Sisanya itu sebagai ingredients atau pembantu untuk membuat instrumen penilaian kerja, ya. Salah satu poin biasanya ada pemegang saham, atasan langsung, pimpinan divisi, direksi, dan juga supervisor. Tapi yang paling utama adalah HRD, bagian pengelola employee. Ya,
Nah, jadi kalau misalkan kita definisikan, umpan balik 360 derajat adalah metode yang mengedepankan proses di mana seorang anggota organisasi menerima informasi tentang bagaimana dirinya dinilai oleh sekelompok orang yang berinteraksi sehari-hari di dalam pekerjaannya. Salah satunya tim, kelompok kerja, tim penilai kerja, rekan kerja, bawahan diri sendiri, dan juga pihak eksternal. Penilaiannya dibuat untuk menggunakan instrumen penelitian yang terukur berdasarkan hasil kesepakatan bagian yang berwenang yang ditinjau dari job description atau realisasi pekerjaan, sehingga pencapaian target dan kontribusi bagi organisasi bisa terukur dengan baik. Itulah umpan balik 360 derajat ya. Oke, sekian saja untuk pertemuan kita hari ini terkait dengan karir dan umpan balik 360 derajat, dan ini merupakan salah satu bagian terkait dengan proses percepatan pengembangan talenta ya. Ada karir dan juga umpan balik 360 derajat. Hal ini bisa menjadi salah satu metode ya yang bisa mengembangkan anggota organisasi yang tadinya tidak memiliki talenta, akhirnya diberikanlah suatu stimulus sehingga akhirnya bisa menjadi memiliki talenta yang berkontribusi bagi organisasi, sehingga visi dan misi organisasi bisa tercapai dengan lebih baik lagi ya. Terima kasih, kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya.